Nah, sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini di belakang gue ada mobil yang baru masuk di Indonesia lagi nih sahabat Kompas TV, itu Jayco. Bukan J.co atau donat itu bukan ya, tapi Jayco. Tapi sebenarnya dia tuh nyebutnya bukan Jayco bro, tapi Jayco. Tadi gue nanya ke mbak-mbak dari Jayco-nya, dia nyebutnya bukan Jayco tapi Jayco gitu. Jadi Jayco. Beda sama donat itu ya. Nah, yang gue perhatikan, gue biasanya kan dari depan, ini sekarang gue langsung dari samping nih bro. Ini kalau dari siluetnya menurut gue mirip Range Rover Evoque. Kalau kalian ngeh ya, soalnya di bawah jendelanya itu tiba-tiba mengecil ke belakang, mirip sama Range Rover Evoque menurut gue. Nah, tapi yang unik lagi, mobil ini tuh ada dua varian yang dimasukin ke Indonesia, yaitu versi yang plug-in hybrid atau yang ini, dan juga versi bensin yang di sebelah sana itu. Maksimal powernya dia ada di 140 HP. Dan juga elektrik motornya di 201 HP. Wih, kalau digabungin jadi lebih gede lagi. Mantap. Nah, untuk torsinya, dia itu ada di 215 Nm. Dan juga elektrik motornya di 310 Nm. Kalau di-combine jadinya dia sekitar 500 Nm. Jadi, gede banget sih ya. Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi nih sahabat Kompas TV, yaitu kalian bisa lihat di bawah ini 1.300 km plus di mana mereka tuh ngeklaim dari Jayco-nya kalau misal kita ngisi baterainya dengan full, ngisi BBM-nya dengan full, bisa digunakan untuk jarak 1.300 km plus. Mantep gak tuh? Katanya mereka sih bisa sebulan lah nggak ngisi bensin, nggak ngisi listrik, asal terisi dengan full semuanya. Menarik. Dan yang menarik lagi, mobil ini itu akan diproduksi secara CKD di Indonesia ya. Meskipun sekarang itu masih CBU, tapi kedepannya katanya bakal CKD di Indonesia. Sebenarnya selain Jayco J7 ini yang dibawa cair ke Indonesia, ada J8. J8 itu tapi masih agak lama masuk ke Indonesia. Kata mereka itu akan masuk ke Indonesia bulan September. Kalau ini mungkin lebih cepat lah, bulan 4, bulan 5, habis lebaran kali baru masuk ke Indonesia gitu. Jadi ya lebih worth it yang J7 ini sih, menurut gue pribadi. Nah, sekarang kita pindah ke sisi belakang dari Jayco J7 yang plug-in hybrid ini nih, sahabat Kompas TV. Nah, kalau dari sisi belakangnya, pokoknya eksteriornya itu sama, yang hybrid dengan yang mesin bensin mereka sama ya, cuman yang membedain ya penggeraknya. Terus sama tulisan ini ada tulisan PHEV yang menunjukkan dia menggunakan penggerak plug-in hybrid gitu. Mantap. Terus ini ada G7 juga sama Kompas TV. Kalau misal yang bensin dia 7-nya warna merah, kalau yang hybrid dia warnanya biru kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat moment of truth ya. Kalau kita ngomongin di bagasi belakang, yang kita pikirkan pasti adalah terangnya atau gate-nya, tailgate-nya. Apakah elektrik atau enggak? Kita coba sekarang. Dia cukup cepat, tapi dia nggak ada suara tit, gitunya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita tutup atau buka, dia langsung, tapi responsif banget. Kita sentuh, dia langsung nutup gini. Dan bagasinya nih sahabat Kompas TV, dia cukup lega nih, menurut gua lega banget sih. Dan di sini dia ada tray-nya, tuh ya tuh. Terus di bawah ada separatornya yang kalau kita buka ini kompartemen untuk toolkit ya. Jadi ini bukan bagasi tambahan, tapi ini adalah kompartemen untuk menaruh toolkit kayak gitu. Oke, tapi segini pun juga udah lumayan sih. Jadinya dia space ke belakangnya masih gede. Ini koper medium atau koper cabin dia bisa 3 lah kalau nggak 4 gitu. Ini yang gue suka nih sahabat Kompas TV. Dia nggak ada wiper di sini, dia ngumpet di atas sini. Gitu dong. Jadi kayak lebih clean gitu. Jadi nggak ada kayak yang nonjol-nonjol di sini itu. Apa itu? Kayak ngotor-ngotorin ya gitu. Jadi wiper diumpetin di bawah spoiler ini nih. Gitu dong, cakep. Jadi di sini clean, kayak nggak ada apa-apa gitu. Mau dikasih stiker di tengah pun juga kelihatan. Nah, sahabat Kompas TV, tadi gue agak lupa sih. Gue mau nunjukin ke kalian, ini adalah sisi untuk charger baterainya dari yang versi plug-in hybrid ini ya, dimana dia udah bisa AC DC, bisa fast charging juga, lihat nih tuh. Kalau ini untuk yang AC, yang bawah untuk yang DC, untuk yang fast charging. Mantap. Terus yang di sebelah kanan ada juga bukaan kayak gini juga, dia untuk ngisi bensinnya kayak gitu.
Ya, udah itu doang informasi yang kurang dari video ini tadi. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian dalam yuk. Nah, sekarang gua udah ada di dalam interior Jiku yang hybrid tadi ya, plug-in hybrid G7. Nah, yang pertama gue rasain atau gue lihat pas masuk langsung disambut dengan kursi yang ke belakang. Dimana ini akan memudahkan kita saat naik ke dalam mobilnya gitu. Dan juga di sini, oke, bagus. Terus empuk-empuk semua. Tuh, empuk-empuk semua. Setirnya flat bottom, atasnya tetap bulat kayak gitu Sound Pacific. Terus habis itu di tengah ada layar yang gede banget nih, Ini sekitar 14 inch kayaknya nih ya. Terus di sini ada sesuatu yang semuanya bisa kita kontrol dari layar sini termasuk AC. Jadi AC-nya nggak ada tombol fisiknya seperti mobil-mobil yang biasa-biasanya. Jadi kayak ya menurut gue ya kalian tau lah selera gue kan yang ada tombol-tombolnya gitu ya. Jadi kayak lebih asik gitu. Kalau kayak gini tuh kayak lebih gimana ya? Kurang intuitif gitu. Terus video layarnya ini juga sensitif juga, dia nggak yang lag-lag gitu. Terus ada radio, ada musik. Dia kayak tampilan HP gitu ya. Jadi kayak ada pop-up-nya gitu. Tuh, bisa kita geser-geser. Ada Apple CarPlay juga, ada Android Auto. Wah, panjang juga ya. Terus kursinya juga bisa kita atur dari sini nih. Tuh, ke bawah sendiri, ke atas bisa naik sendiri. Mantap. Dan di sini ada cooler dan juga heater seatnya, Sound Pacific. Ini gue lagi diademin sama kursinya. Jadi kalau kita pakai di Indonesia cocok banget sih kalau ada cooling seatnya seperti ini. Mantap. Oke, kita move on dari layar yang ada di tengah ini. Kita sekarang ke head unit atau ke layar yang ada di depan pengemudi ini. Dia berfungsi sebagai speedometer yang dimana dia ukurannya pastinya ya lebih kecil dari yang di tengah ini. Dan dia ada animasi-animasinya. Dia ada jarum yang ala-ala analog, cuman dia digital gitu. Mantap. Dan informasinya juga lengkap di sini. Terus habis itu ada range-nya juga seperti biasanya. Dan juga ada maps-nya yang bisa dilihat dari speedometer ini. Cakep. Nah, kalau dari setirnya sendiri, ya di sini ada cruise control dan juga ada audio steering switch. Dan untuk transmisinya dia ada di sebelah kanan. Dimana kalau biasanya mobil-mobil kita di kanan itu kita pakai buat lampu sen, di sini dipakai buat transmisi. Yang di sebelah kirinya dipakai untuk ngatur lampu. Terus kita sekarang pindah ke tengah sini. Di sini dia ada wireless chargingnya nih Sound Pacific yang dilengkapi oleh ventilasi udara. Jadi ini bisa mendinginkan baterai. Kan biasanya kan kalau misal di charge kan baterai kita atau HP kita suka panas ya. Itu bisa diademkan dari sini. Mantap. Dan di bawahnya dia ada 2 buah cup holder. Terus di sini ada mode-mode, ada auto, mode berkendara, dia ada sport, eco dan juga normal. Wih. Cakep juga langsung berubah gitu ya layarnya ya. Mantap. Terus di sini ada lampu hazardnya. Tapi dia nggak ada bipnya kayak tik-tik-tiknya nggak ada sama sekali. Jadi mungkin agak susah kalau misal kita tahu ini nyala apa enggak, kita harus lihat indikator ya itu. Terus yang spesial lagi di dalam mobil ini ada panoramic sunroofnya dong, lihat tuh. Yang dimana bukanya masih pakai ini tombol-tombol fisik. Jadi nggak yang semuanya diarahin di sini, dia tetap menggunakan tombol fisik seperti ini. Dan cukup satu kali sentuh dia langsung membuka sendiri. Wih, cakep juga ya. Sekarang kita coba atur posisi gue nih. Yang nyamannya tuh sekitar segini, bentar. Nah, segini nyaman nih. Nah, sekarang kita coba cek di belakang. Apakah ada yang spesial dari mobil ini? Yuk kita cek bareng-bareng. Nah,
sekarang kita lagi ada di baris kedua dari Jiku J7 yang plug-in hybrid tadi nih Sobat Kompas TV. Kalau untuk di bagian belakang ini headroomnya gede banget ya, lebih dari satu jengkal pas sih. Terus habis itu di legroomnya depan dia ya lumayan lah, nggak yang kecil-kecil banget, cuman dia udah cukup lega kayak gitu. Dan juga di sini dia ada armrestnya kalau misal kita hanya duduk 2 orang di bagian belakang ini. Oke, dan juga yang spesial ini window-nya auto semua, turun dan juga naik. Wah, ini juga sangat membantu sih ya. Terus di bagian depan dia ada kisi AC yang dimana bisa kita buka tutup. Terus di bawahnya kisi AC dia ada 2 buah port. Dia ada USB Type A dan juga USB Type C. Jadi kalau misal kita mau nge-charge di belakang, kita nggak perlu berebutan dengan penumpang di bagian depan kayak gitu. Mantap, tapi sayangnya lagi-lagi di belakang ini nggak bisa di reclining ya, Sobat Kompas TV. Jadi kayak ya udah segini doang gitu. Tapi is oke lah ya, meskipun nggak bisa di reclining, ini udah cukup rebah kok untuk perjalanan yang cukup jauh kayak gitu. Dan yang spesial lagi, ini mungkin agak beda dari mobil yang lainnya. Di sini dia ada tuas untuk memajukan kursi bagian kiri. Jadi misal kayak kadang-kadang bosnya kan duduk di sini ya, di sebelah kiri ya. Kita mau majuin tuh nggak perlu minta bantuan supir, kita tinggal sentuh atau tinggal operasikan sendiri. Wih, cakep juga nih. Tuh, meskipun agak lama cuma lumayan lah ya. Yang penting elektrik dan lebih mudah lah kayak gitu untuk dioperasikan. Oke, paling ada di dalam seperti itu aja Sobat Kompas TV, nggak ada yang spesial lagi. Oh iya, tapi lupa, ini gue baru lihat speakernya dia menggunakan Sony dong, lumayan. Bukan Harman Kardon, bukan Burmester, dia menggunakan Sony. Ya lumayan lah, yang penting bermerek lah ya itunya, speakernya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Sobat TV, itu tadi dia review gue tentang Jiku J7 yang plug-in hybrid kayak gitu. Gimana? Mantap kan? Nah, kalau yang di sebelah gue ini sekarang yaitu Jiku J7 yang mesin bensin ya. Jadi kayak kan tadi gue bilang tuh ada 2 tipe, yang hybrid atau plug-in hybrid dan juga yang mesin ICE atau bensin ya. Jadi ini penampakannya hampir sama kan, cuman ya emang bedanya di penggeraknya kayak gitu. Dan untuk harganya juga berbeda nih Sobat Kompas TV. Nah, kalau untuk yang Jiku J7 yang bensin ini dia sekitar di harga 400 jutaan rupiah on the road Sobat Kompas TV. Kalau untuk yang J7 hybrid atau yang plug-in hybrid tadi, dia dibanderol dengan harga sekitar 500 jutaan rupiah kayak gitu. Jadi ya terpautnya sekitar 100 juta lah ya. Kalian bisa memiliki yang bensin dan juga yang plug-in hybrid. Jadi itu terserah kalian gitu. Oke, kalau dari sisi luar dan dalam kan mungkin ada perbedaan, cuman dikit banget ya. Cuman yang emang kentara itu di bagian mesinnya saja gitu. Oke, mungkin segitu dulu video gue tentang Jiku J7 ini Sobat Kompas TV. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya dan juga TikToknya di ranger.auto. Kita bakal update-update di situ. Oke, segitu dulu. Gue Rengga, gue cabut. Dadah.